Tiket laga ASEAN All-Star tak habis terjual, Malaysia salahkan pihak Indonesia. Mengejutkan, 3 pemain mengundurkan diri dari skuad ASEAN All-Stars lawan Manchester United. Siap repotkan MU, ini komentar sesumbar Kim Sang-sik. Seakan sindir pemain Indonesia yang tak dipanggil ASEAN All-Stars, ini kata pemain Vietnam. Mengejutkan, pelatih Persija tak restui Muhammad Ferrari bela ASEAN All-Stars. Berikut alasan Carlos Pena. Port FC restui Asnawi Mangkualam hadapi Manchester United, bagaimana dengan Patrick Kluivert? Mengaku sudah siap gabung klub top Eropa, ini kata Jay Itzes. Tiket laga ASEAN All-Star tak habis terjual, Malaysia salahkan pihak Indonesia. Tidak lama lagi pertandingan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United akan digelar. Sebagai tuan rumah, pihak Malaysia juga sudah mengumumkan harga tiket dan mulai menjualnya. Sayangnya, sampai saat ini tiket yang dirilis belum habis terjual. Tentu sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Padahal yang datang adalah Manchester United, salah satu tim besar di Inggris. Soal tiket yang belum habis, secara mengejutkan pihak ASEAN menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia tak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut. Kini meski disalahkan, pihak Indonesia terutama PSSI memilih bodoh amat. Dan mereka mengaku sudah membantu sebisanya dengan menyumbangkan 2 pemain ke ASEAN All-Star. Sumbangan pemain yang ternyata membuat pihak AFF tidak puas. Seperti diketahui, PSSI hanya mengirim 2 perwakilan untuk perkuat ASEAN All-Star yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Mengejutkan, 3 pemain mengundurkan diri dari skuad ASEAN All-Stars lawan Manchester United. 3 pemain telah mengajukan pengunduran diri dari skuad ASEAN All-Stars pada pertandingan melawan Manchester United. Dijadwalkan duel keduanya bakal tersaji di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada 25 Mei 2025 mendatang. Sejauh ini, pelatih ASEAN All-Stars asal Vietnam, Kim Sang-sik telah memanggil 17 pemain. Skuad terdiri dari para pemain timnas negara ASEAN, kecuali Filipina dan Singapura yang belum diumumkan. Di tengah persiapan skuad ASEAN All-Stars, terdapat berita kurang baik, yang mana 3 pemain diantaranya telah mengajukan pengunduran diri. Mereka terdiri dari 1 pemain asal Thailand, dan sisanya dari Malaysia. Pertama, dari Thailand ialah pemain bek sayap Nicholas Mickelson. Dilansir se-Asia, pihak klub Odense Bold Club menolak perizinan Mickelson untuk bergabung ke skuad ASEAN All-Stars. Klub kasta kedua Liga Denmark beralasan, Mickelson masih punya agenda penting pada range tanggal tersebut. Odense sendiri mesti bersaing dalam perebutan jalur promosi musim depan. Klub Mickelson sedang menempati posisi pertama klasemen dalam 5 pekan terakhir babak promosi. Maka kepergian Mickelson dirasa tidak memungkinkan. Terlebih Mickelson merupakan pemain inti dengan jam terbang 26 penampilan dari 28 kesempatan. Selanjutnya, kabar pengunduran diri juga bermunculan dari 2 pemain Malaysia. Sebelumnya, Kim Sang-sik memilih 3 nama asal negeri jiran untuk bergabung ke skuad ASEAN All-Stars. Mereka adalah Haziq Nazli, Sergio Aguero dan Dominic Tan. Namun dilansir melalui media Malaysia Astro Arena, 2 dari 3 pemain diantaranya bakal mengundurkan diri. Namun Astro tidak menyebut jelas siapa saja nama mereka. Yang pasti pengunduran diri dilakukan oleh pemain berposisi bertahan. Menurut perkiraan, Haziq Nazli dan Dominic Tan yang bakal hengkang dari skuad All-Stars. Nazli merupakan penjaga gawang dan Dominic merupakan pemain bek sayap. Sementara 1 pemain sisanya yaitu, Aguero, ialah seorang striker. 2 pemain Malaysia tidak bisa bergabung ke skuad ASEAN All-Stars, tulis Astro. Tidak jelas mengapa, tapi 2 pemain tersebut ada indikasi menolak ajakan. Nantinya posisi mereka akan digantikan dengan nama sesuai posisi bertahan. Bagaimana menurut kalian? Siap repotkan MU, ini komentar sesumbar Kim Sang-sik. Kim Sang-sik sesumbar bisa repotkan skuad Manchester United pada laga nanti. Pelatih timnas Vietnam itu bakal mempersiapkan tim bintang-bintang ASEAN untuk meladeni setan merah. Kim Sang-sik dipilih menjadi arsitek ASEAN All-Stars untuk menghadapi MU di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, 28 Mei 2025. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, menunjuk pelatih asal Korea Selatan itu karena sukses membawa timnas Vietnam juara Piala ASEAN 2024 tanpa kekalahan. Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku tersanjung mendapat kepercayaan ini. Dia siap memberikan yang terbaik pada laga tersebut. Adalah satu penghormatan untuk memimpin pemain terbaik dari seluruh ASEAN dalam pertandingan sebesar ini, tutur Kim Sang-sik dikutip dari Astro Arena. Kim menekankan, pertandingan ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menunjukkan semangat, kebanggaan, dan kekuatan kolektif sepak bola Asia Tenggara kepada dunia. Kim berharap dapat memanfaatkan pengalaman dan strategi yang telah terbukti efektif, seperti yang ditunjukkan dalam keberhasilan Vietnam di Piala ASEAN,
untuk memimpin tim All Stars ASEAN meraih hasil positif. Kami tidak hanya mewakili negara kami juga menunjukkan kepada dunia kebanggaan, semangat, dan kekuatan wilayah kami, katanya. Berapakah skor prediksi kalian? Seakan sindir pemain Indonesia yang tak dipanggil ASEAN All Stars, ini kata pemain Vietnam. Du Duiman akan menjadi bagian dari skuad ASEAN All Stars dalam laga persahabatan melawan Manchester United. Bek veteran itu menjadi salah satu dari 3 pemain timnas Vietnam yang dipanggil ke skuad ASEAN All Stars. Du Duiman dipilih setelah berkontribusi besar dalam membawa Vietnam meraih gelar ASEAN Cup 2024. Ia menunjukkan kepercayaan diri, keberanian, dan perannya sebagai seorang pemimpin di lini pertahanan. Di ASEAN All Stars, Duiman kembali akan bekerja sama dengan pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik. Baru-baru ini, bek berusia 28 tahun itu mengungkapkan perasaannya usai terpilih ke dalam skuad ASEAN All Stars. Baginya, kesempatan untuk memperkuat ASEAN All Stars merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan besar. Terpilih masuk dalam skuad ASEAN All Stars merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan yang besar. Terutama karena Vietnam hanya memiliki 3 pemain yang berpartisipasi. Ini pasti akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir saya, kata Duiman, dikutip dari Zneus, VN. Di sisi lain, ia menilai ini adalah tanggung jawab besar untuk membantu mengangkat sepak bola Asia Tenggara. Saya gugup sekaligus bangga, tetapi saya juga memahami bahwa ini bukan hanya kehormatan pribadi, tetapi juga tanggung jawab untuk membantu mengeluarkan sepak bola Asia Tenggara dari label kawasan bawah, ucapnya. Lebih lanjut, bek Hanoi FC itu berharap sepak bola Asia Tenggara akan dipandang lebih positif setelah laga ini. Saya berharap melalui pertandingan ini, para penggemar di dunia akan memiliki pandangan yang lebih positif terhadap sepak bola Asia Tenggara. Yang terpenting, ini juga merupakan kesempatan untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan di samping faktor profesional, ucapnya. Laga ini merupakan bagian dari rangkaian tur pramusim Man United di Asia setelah mengakhiri musim ini. Laga ini juga digelar untuk mengumpulkan dana guna mendukung Yayasan Amal Al-Sultan Abdullah, YASA. Pada saat yang sama, laga ini juga menjadi kesempatan untuk menghormati bakat-bakat sepak bola Asia Tenggara. ASEAN All Stars adalah tim yang dihuni bintang-bintang dipilih dari 12 asosiasi anggota AFF. Mengejutkan, pelatih Persija tak restui Muhammad Ferrari bela ASEAN All Stars. Berikut alasan Carlos Pena. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, buka suara soal Muhammad Ferrari bela ASEAN All Stars melawan Manchester United. Rencananya, laga persahabatan itu akan digelar di Kuala Lumpur 28 Mei mendatang. Pena berharap Ferrari bermain membela Persija saja. Terlebih, laga melawan MU hanya sebuah partai persahabatan. Untuk laga persahabatan, saya rasa lebih penting pertandingan di Liga bersama kami, Persija, daripada laga persahabatan melawan MU, inilah opini saya, ucap Pena kepada wartawan. Persija masih mengejar target hingga akhir musim, dan itu adalah bukan sebuah laga resmi, jadi lebih penting bermain laga kompetisi, tambahnya. Sebenarnya, Persija tak bentrok dengan laga ASEAN All Stars melawan MU. Persija akan mengakhiri kompetisi Liga 1 pada 24 Mei melawan Malut United. Namun, kedua laga tersebut hanya berjarak 4 hari yang bisa mengganggu persiapan tim. Port FC restui Asnawi Mangkualam hadapi Manchester United, bagaimana dengan Patrick Kluivert? Port FC selaku klub Asnawi Mangkualam sudah memberikan restu agar sang pemain memperkuat ASEAN All Stars untuk laga melawan Manchester United dalam laga persahabatan pada Mei mendatang. Namun, sampai dengan saat ini belum diketahui apakah pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan izin. Asnawi dan penggawa Persija Jakarta Muhammad Ferrari dipilih untuk mewakili Indonesia memperkuat tim ASEAN All Stars versus Manchester United. Laga ini tentu akan menarik perhatian mengingat The Red Devils adalah salah satu tim yang punya penggemar terbesar di Asia Tenggara. Port FC sudah merestui Asnawi Mangkualam untuk duel melawan Alejandro Garnacho dan kawan-kawan. Selain Asnawi ada pemain Port FC lainnya akan tampil yaitu Peradol Chamrasame asal Thailand. Mewakili semua bintang ASEAN. 2 perwakilan sepak bola Port FC siap menghadapi Manchester United, tulis Instagram Port. Peradol Chamrasame dan Asnawi Mangkualam 2 pemain sepak bola Port FC bergabung dengan tim ASEAN All Stars yang akan melawan Manchester United di Kuala Lumpur, Malaysia, sambungnya. Untuk Asnawi masih belum diketahui apakah mendapat izin dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menerima surat dari AFF perihal Asnawi dan Ferrari. Surat dari AFF sudah diterima Pak Sekjen, Yunus Nusi. Pak Sekjen sudah lapor saya, ujar Erick Thohir kepada awak media beberapa waktu lalu. Erick mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan komunikasi dengan Kluivert perihal 2 pemain ini. Sebab, timnas Indonesia punya agenda yang waktunya mepet dengan laga ASEAN All Stars versus Manchester United.
Asnawi bisa saja menjadi pilihan pemain Clifford untuk dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Terlebih, ada informasi bahwa Kevin Dix mengalami cedera. Sama halnya dengan Asnawi, Ferrari juga pemain timnas Indonesia. Namun, ia memang belum merasakan menit bermain meski di dua laga terakhir melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu dipanggil. Itu ada Ferrari dan Asnawi. Tentu akan kita pastikan bakal sampaikan ke tim pelatih timnas Indonesia senior yaitu Coach Patrick dan lain-lain, kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal training camp di Bali? Karena tanggalnya agak mepet kalau nanti tim kepelatihan membuka, PSSI jelas mendukung. Karena ini program AFF. Jadi, kasih waktu saja, pungkas lelaki yang juga seorang menteri badan usaha milik negara, BUMN, tersebut. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari adalah pilihan yang masuk akal untuk ASEAN All-Stars versus Manchester United. Keduanya sedang berada dalam grafik performa yang meyakinkan. Asnawi tampil solid di Thailand bersama Port FC, bahkan sudah mengemas 36 laga musim ini. Buat Asnawi, ini bisa jadi ajang pembuktian, khususnya menghadapi Manchester United, klub tempat Alejandro Garnacho bermain, lawan yang pernah membuatnya sibuk saat Indonesia jumpa Argentina. Ferrari pun tak kalah menonjol. Bek muda Persija itu menjadi pilar utama di bawah arahan Carlos Pena, dengan 21 penampilan di Liga 1 musim ini. Usianya baru 21 tahun, tapi kepemimpinannya di lapangan sudah terlihat jelas. Laga lawan MU bukan cuma uji coba glamor, tapi juga panggung bagi talenta Asia Tenggara menunjukkan kelasnya. Bagaimana menurut kalian? Mengaku sudah siap gabung klub top Eropa, ini kata Jai Itzes. Kapten timnas Indonesia yang berkarier di Serie A Italia, Jai Itzes, mengaku sudah siap untuk bergabung dengan klub top Eropa, tetapi kini fokus membantu Venezia kabur dari zona degradasi lebih dulu. Jai Itzes bisa dibilang merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang paling banyak mendapat sorotan media Eropa. Hal itu tentu tidak lepas dari performa apik Itzes, baik bersama dengan timnas Indonesia maupun Venezia. Musim ini, Itzes bahkan menjadi andalan Venezia di barisan pertahanan dengan 32 penampilan dengan berbagai kompetisi. Bek kelahiran Mierlo, Belanda itu juga sudah mencatatkan 2 gol, masing-masing 1 gol di Liga Italia dan Coppa Italia. Catatan itu membuat Itzes menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain dan mencetak gol di Liga Italia. Tidak hanya itu, Itzes saat ini menjadi kapten Venezia. Ia ditunjuk menjadi kapten setelah Joel Pohjanpalo memutuskan untuk pindah ke Palermo pada musim dingin Januari 2025 lalu. Sejauh ini, Itzes selalu menjadi pilihan pelatih Eusebio Di Francesco di lini belakang Venezia. Ia bahkan menjadi tembok kokoh yang menjaga gawang I Lagunari dari kebobolan. Berkat penampilan solidnya bersama Venezia, Itzes mulai dikaitkan dengan klub-klub top Eropa. Tidak tanggung-tanggung, klub sekelas Inter Milan bahkan sampai mengirim pemandu bakat mereka untuk memantau penampilan Itzes. Kapten timnas Indonesia itu pun ikut ditanya mengenai hal tersebut. Itzes mengakui bahwa ia sudah siap untuk bergabung dengan klub yang lebih besar. Ya, saya sudah siap bergabung dengan klub yang lebih besar, jawab Itzes saat ditanya apakah sudah siap hijrah ke klub top. Akan tetapi, Itzes ingin fokus untuk membantu Venezia lepas dari jerat degradasi lebih dulu. Mantan bek Go Ahead Eagles tersebut belum memikirkan kemana ia akan melanjutkan karirnya. Namun sekarang saya berpikir tentang keselamatan, tim dari zona degradasi, kata Itzes. Ada laga kandang melawan AC Milan dan melawan tim-tim besar, kami kurang lebih selalu bermain dengan baik. Kami tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak memikirkan masa depan saya sekarang, imbuh Bang Jai. Venezia kini masih tertahan di posisi ke-18 alias zona degradasi dengan raihan 25 poin dari 33 laga. Tim asuhan Eusebio Di Francesco masih memiliki peluang besar untuk selamat dari jerat degradasi dengan sisa 5 laga. Pasalnya, I Lagunari hanya terpaut 1 poin dari Lecce yang duduk di peringkat 17 alias slot terakhir untuk bertahan di Serie A. Namun, Venezia harus menghadapi laga-laga sulit untuk mempertahankan posisi mereka di Serie A. Jai Itzes dan kawan-kawan masih harus bermain melawan AC Milan, Fiorentina, dan Juventus. Selain itu, mereka juga akan bertandang ke markas 2 tim papan tengah, yaitu Torino dan Cagliari. Kisah miris karir Elkan Bagot di timnas Indonesia, dulu andalan Garuda kini nasibnya terkatung-katung. Kisah miris karir Elkan Bagot di timnas Indonesia layak menjadi catatan. Sebab dulunya menjadi andalan di timnas Indonesia, kini nasibnya justru terkatung-katung. Nama Elkan mulanya muncul sebagai bagian dari proyek ambisius Shin Taeyong kala itu untuk mempersiapkan timnas Indonesia U19 yang akan berkompetisi di Piala Dunia U20 2021. Elkan bermain dalam 2 pertandingan berpasangan secara bergantian dengan Rizky Ridho dan Komang Teguh ketika menghadapi 2 laga uji coba melawan Makedonia U19 yang berakhir dengan kemenangan 4-1 dan hasil imbang 0-0.
Fokus di klub. Elkan Bagot resmi main bareng Ipswich Town di divisi Championship. Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 di Bangkok, Thailand ini merupakan bek tengah andalan timnas Indonesia yang justru kini dikabarkan tidak akan dipanggil lagi oleh timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Menurut pengamat sepak bola bernama Bung Ropan, Bagot sendiri menolak untuk mengikuti skuad timnas Indonesia pada Maret. Pesepak bola yang dimiliki Ipswich Town tersebut diklaim masih ingin mendapatkan menit bermain secara reguler di klub barunya, Blackpool. Bagot baru bermain 13 kali di musim ini imbas dari masalah cedera yang dialaminya pada paruh pertama musim. Belakangan, bahkan dia terdegradasi ke bangku cadangan imbas dari masalah cedera yang menimpanya pada 15 Februari 2025 lalu ketika menghadapi Mansfield Town. Sang pemain timnas Indonesia sama sekali tidak dimainkan saat Blackpool menghadapi Stockport. Namun, Bagot telah kembali menjadi starter saat Blackpool menghadapi Peterborough dalam lanjutan kasta ketiga Liga Inggris, League One. Dia bermain selama 65 menit dalam laga itu. Pelatih Blackpool FC, Steve Bruce, yang merupakan legenda Manchester United, menjelaskan situasinya setelah laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut. Secara defensif, di babak pertama secara khusus, itu bukanlah masalah. Itu adalah tentang keputusan yang dibuat di sepertiga akhir yang tidak cukup bagus. Menurut pernyataan Bruce, Bagot dinilai sudah kembali bugar, namun dia harus menariknya keluar karena Blackpool memerlukan gol di lini serang. Sayangnya, keputusannya untuk menarik keluar Bagot demi memasukkan gelandang CJ Hamilton belum berbuah manis karena The Tangerines tetap gagal menemukan gol kemenangan. Nasibnya di timnas Indonesia terkatung-katung. Elkan Bagot sempat memainkan peran penting dalam membantu tim asuhan Shin Taeyong mencapai final Piala AFF 2020, meskipun akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Thailand. Nasib bek kelahiran Bangkok itu mengalami pasang surut yang cukup cepat. Sebab, dia pernah jadi andalan utama di lini belakang sebelum akhirnya mulai terlupakan. Bagaimana menurut kalian? Dianggap turun kasta karena main di Championship, ini kata Ula Romeni. Ula Romeni menegaskan bahwa meski pindah dari Eredivisie ke divisi Championship, ia tetap menilai kompetisi ini memiliki kualitas tinggi dan sejarah yang kuat. Kehadiran Romeni di Oxford United memang sudah dinantikan oleh para penggemar klub. Pasalnya, ia direkrut dari FC Utrecht pada awal Januari 2025 dengan nilai transfer yang disebut-sebut cukup besar. Setelah menjalani latihan intensif bersama tim, Ula Romeni akhirnya dipercaya untuk tampil di pertandingan resmi. Kini, ia hanya perlu menunjukkan konsistensi dan kualitas permainannya agar bisa terus mendapat kepercayaan dari Rowett di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Romeni berbicara tentang pengalamannya bermain di divisi Championship. Mengingat ia sebelumnya bermain di Eredivisie bersama FC Utrecht, kepindahannya ke Oxford United bisa dianggap sebagai langkah turun kasta dalam karirnya. Namun, menurutnya, divisi Championship tetaplah liga yang sangat kompetitif dan memiliki daya tarik tersendiri. Divisi Championship adalah kompetisi yang sangat bagus dengan sejarahnya dan semua orang di seluruh dunia mengetahuinya, ujar Romeni dalam wawancara dengan Oxford Mail. Ia menilai bahwa meskipun bukan liga utama seperti Premier League, Championship tetaplah kompetisi bergengsi yang dihuni oleh klub-klub dengan sejarah panjang. Banyak tim di liga ini yang memiliki pengalaman bermain di Premier League dan memiliki basis supporter yang besar serta fanatik. Ada tim-tim hebat dan stadion-stadion hebat. Atmosfernya luar biasa, lanjutnya. Bagi Ula Romeni, bermain di divisi Championship memberikan pengalaman baru yang berbeda dari Eredivisie. Selain tantangan menghadapi tim-tim tangguh, ia juga bisa merasakan atmosfer luar biasa di stadion-stadion bersejarah yang menjadi markas klub-klub besar di Inggris. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, keberadaannya di Championship bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda di masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Cerita kegilaan usai jadi pemain timnas Indonesia, ini kata Rafael Struijk. Rafael Struijk mengungkap perubahan besar sejak membela timnas Indonesia. Ada banyak kegilaan yang dialami oleh pemain berusia 21 tahun itu. Pada Mei 2023, Struijk disumpah menjadi WNI. Kala itu, dia mendapatkan paspor Indonesia bersama Ivar Jenner. Sejak saat itu, Struijk reguler mendapat panggilan dari timnas Indonesia, baik senior atau U23. Secara keseluruhan, dia sudah mencatatkan 25 caps untuk timnas Indonesia senior dengan sumbangan 1 gol. Salah satu dampak instan dari keputusan Struijk membela Indonesia adalah jumlah followers di Instagram. Kini, pemain keturunan Jawa itu sudah mempunyai pengikut sebanyak 4,7 juta. Beberapa momen tak terlupakan dijalani Struijk bersama Indonesia. Duel dengan Argentina, sampai menciptakan beberapa sejarah termasuk finish keempat di Piala Asia U23 2024. Struijk menceritakan kegilaan-kegilaan yang dialaminya. Saya masih benar-benar tidak bisa mempercayai itu. 2 tahun lalu, saya masih hanya bermain di level U21 untuk Den Haag, terkadang antara tim utama dan U21,
kata Struijk di situs AFC. Saya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 2023, dan musim panas itu saya memainkan pertandingan pertama. Pertandingan kedua saya melawan Argentina, kalah 0-2 melawan juara Piala Dunia 2022 di Jakarta, bermain melawan semua mega bintang. Saya pikir itu merupakan momen tergila. Tapi, saya mempunyai begitu banyak momen gila bersama Indonesia, karena sekali saya pergi ke sana seperti dunia berbeda, kata Struijk menambahkan. Namun sejak kedatangan striker baru Ula Romeni, perlahan Struijk mulai tersingkir dari tim utama skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Media Malaysia sebut Jordi Amat segera tinggalkan JDT, dua klub elit BRI Liga 1 jadi pelabuhan berikutnya. Bek senior Timnas Indonesia, Jordi Amat, dikabarkan segera meninggalkan klub raksasa Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, saat kontraknya berakhir. Sejumlah klub elit BRI Liga 1 disebut siap menampung pemain kelahiran Spanyol tersebut. Jika merujuk situs Transfermarkt, kontrak Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim bakal segera berakhir pada 31 Mei 2025. Sampai saat ini, belum ada kabar mengenai rencana perpanjangan kerjasama antara kedua pihak. Media olahraga asal Malaysia, Makan Bola, menyebut apabila Jordi Amat bakal meninggalkan negeri jiran seusai kontraknya berakhir. Bahkan, Jordi berpeluang untuk melanjutkan karirnya bersama klub BRI Liga 1. Bek tengah Johor Darul Takzim, JDT, Jordi Amat berpotensi mewarnai kompetisi sepak bola Indonesia musim depan. Rumor ini mencuat lantaran kontrak bek tengah Indonesia berusia 33 tahun itu akan berakhir pada 31 Mei mendatang, tulis situs Makan Bola. Menuju klub Indonesia. Setelah kontraknya berakhir, menurut Makan Bola, pemain yang telah mengoleksi 18 caps bersama Timnas Indonesia itu bakal berstatus bebas transfer. Artinya, ia bisa bergabung dengan klub baru karena tidak lagi terikat kontrak. Setelah tanggal tersebut, Amat akan menjadi agen bebas dan bebas bernegosiasi dengan klub manapun yang berminat menggunakan jasanya, tulis Makan Bola. Dari rumor yang beredar, setidaknya ada dua klub BRI Liga 1 yang siap menampung Jordi Amat. Menyusul hal itu, dua klub Liga 1 Indonesia, Bali United dan Persib Bandung, dikabarkan meminati jasanya, lanjut situs tersebut. Sudah sulit bersaing. Kesempatan bermain yang didapatkan Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim, JDT, memang perlahan-lahan mulai terkikis. Dia seringkali absen memperkuat tim beralias Harimau Selatan itu karena berbagai faktor. Di Liga Super Malaysia 2024-2025, Jordi Amat tercatat bermain sebanyak 15 kali dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Ada 7 momen di mana pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu harus absen. Sementara itu, di ajang AFC Champions League Elite 2024-2025, dia justru hanya bermain 4 kali saja. Jordi lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan JDT alih-alih menjadi starter. Debut di Indonesia. Tentu saja, kehadiran Jordi Amat di BRI Liga 1 patut dinantikan. Sebab, ini akan menjadi kali pertama bagi pemain kelahiran Spanyol itu merumput di negeri kelahiran leluhurnya, terutama sejak meninggalkan Eropa. Setelah terakhir kali berkarier bersama klub Liga Belgia, KAS Eupen, Jordi memutuskan singgah bersama JDT selama sekitar 3 musim. Dia diangkut klub peraih 11 trofi Liga Super Malaysia itu sejak pertengahan 2022. Bagaimana menurut kalian? Kisah miris Witan Sulaiman, top skor Timnas Indonesia era Shin Tae-yong kini dicueki Patrick Kluivert. Didepaknya Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia ternyata berdampak besar bagi sebagian pemain. Salah satunya Witan Sulaiman. Nama Witan tidak tercantum dalam daftar pemain pada saat laga melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Witan Sulaiman tersisih dari skuad Timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, Witan dinilai tampil kurang menggigit bersama Persija Jakarta di musim ini. Bahkan, dari 23 laga, pemain kelahiran Palu itu belum sekalipun mencetak gol. Lebih parahnya lagi, Witan baru sekali bermain penuh selama 90 menit oleh pelatih Carlos Pena. Momen itu terjadi tatkala skuad Macan Kemayoran menahan imbang PSM Makassar 1-1. Juru taktik asal Spanyol itu lebih memilih memainkan Rio Matsumura ketimbang Witan di posisi winger kanan. Sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Meski karir Witan di Eropa dulu terbilang angin-anginan, hal itu ternyata tidak membuat Shin Tae-yong memarkirkan pemain berusia 23 tahun itu di bangku cadangan. Di era coach Shin Tae-yong, Witan mampu tampil sebanyak 46 laga dan mencetak 9 gol di level internasional. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu berani mengorbitkan Witan ke Timnas Indonesia senior saat sang pemain masih berusia 19 tahun. Witan mulai menjadi andalan Shin Tae-yong saat berlaga di Piala AFF 2020. Pada kompetisi tersebut, ex-pemain Astrenchin itu mencetak 2 gol dan 4 assist. Dia pun antarkan skuad Garuda ke partai final, meski harus kalah dari Thailand.
Witan pun semakin diandalkan oleh Coach Shin di kompetisi-kompetisi berikutnya. Di antaranya, Piala AFF 2022, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ayal dengan seringnya Witan bermain, ex-pemain PSIM Yogyakarta itu juga jadi mesin gol skuad Garuda. Ia menjadi top skor dengan catatan 9 gol disusul Egy Maulana Fikri dengan 8 gol. Witan kalah bersaing dengan beberapa pemain lokal. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, lebih memilih memasukkan beberapa pemain lokal. Sebut saja Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, dan Egy Maulana Fikri. Selain kalah dari pemain-pemain lokal tersebut, Coach Patrick juga lebih percaya ke beberapa pemain yang mampu menempati posisi winger kanan. Di antaranya, ada Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangoen, hingga Eliano Reijnders. Bagaimana menurut kalian? Inilah 2 janji Jordi Cruijff untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ya, Jordi Cruijff telah resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknis PSSI pada Selasa, 11 Maret 2025. Dia mengungkapkan bakal mempelajari lebih dalam sepak bola Indonesia, serta berdiskusi dengan pelatih dan pemain lokal. 1. Fokus bangun sepak bola Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai penasihat teknis, Jordi Cruijff memiliki fokus membangun sepak bola. Usai diperkenalkan secara resmi ke publik, dia sangat antusias untuk menjalani tugasnya demi sepak bola Indonesia. Cruijff mengungkapkan bahwa semua itu akan dimulai dengan menganalisis sepak bola Indonesia di semua level. Sebab, dia harus mengetahui bagaimana budaya yang ada serta seperti apa kompetisi sepak bola tanah air untuk bisa mengambil strategi yang tepat. Saya akan analisis dulu awalnya semua level sepak bola Indonesia, kata Jordi dalam konferensi pers. Saya harus memahami budaya, mentalitas, dan harus juga mengecek liga lokal, kekuatan dan kelemahan yang harus ditingkatkan dari para pemain di liga, sambungnya. 2. Gambaran sepak bola Indonesia. Semua itu Jordi Cruijff lakukan agar dapat memiliki gambaran mengenai sepak bola Indonesia. Cruijff juga menyampaikan bahwa dirinya bakal melakukan diskusi dengan pelatih dan pemain lokal. Dia juga tak lupa mengatakan kalau tugas utamanya adalah untuk mencari direktur teknis yang tepat untuk Timnas Indonesia. Demi masa depan sepak bola Indonesia untuk mendapatkan gambaran pemain lokal seperti apa. Saya juga akan mengobrol dengan pemain dan pelatih lokal agar hal itu bisa tercapai, juga jangan lupa saya bertugas mencari Dirtek, papar Cruijff. Posisi Dirtek memang masih menjadi permasalahan. Pasalnya, kursi tersebut sudah kosong cukup lama. Pernah jadi bek andalan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam catatkan statistik apik di luar negeri. Asnawi Mangkualam pernah menjadi bek kanan andalan Timnas Indonesia. Ex-PSM Makassar itu pernah menjadi anak kesayangan Shin Taeyong saat menukangi Timnas. Bahkan peran Asnawi Mangkualam di bek kanan Timnas nyaris tidak pernah tersentuh. Saingannya, Sandy Walsh hanya beberapa kali menggeser peran Asnawi. Namun tahukah kalian? Rupanya statistik Asnawi di luar negeri terbilang apik. Asnawi Mangkualam tidak hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja, melainkan ia kerap bermain reguler. Sampai saat ini, ia tercatat masih merumput di luar negeri, tepatnya di Liga Thailand. Sebelumnya, Asnawi juga beberapa musim merumput di Liga 2 Korea Selatan usai hijrah dari PSM Makassar. Berikut statistik Asnawi Mangkualam selama berkarir di luar negeri tepatnya di Korea dan Thailand. 1. Ansan Greeners, tampil 42 kali. 2. Jeonnam Dragons, tampil 27 kali. 3. Port FC, tampil 45 laga. Sedangkan bersama Timnas Indonesia, Asnawi sudah mempunyai 48 caps yang dipegangnya. Namun, setelah pergantian pelatih, namanya tidak masuk saat laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Australia. Bagaimana menurut kalian? Ciptakan anomali lagi, Sandy Walsh kembali bermain penuh di kompetisi level tertinggi Asia. Pemain belakang Timnas Indonesia, Sandy Walsh kembali menciptakan sebuah anomali dalam perjalanan karirnya bersama Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun tersebut kembali menjadi andalan dari tim yang berasal dari prefektur Kanagawa itu di laga babak 16 besar Asian Champions League Elite ketika melawan tim raksasa Cina, Shanghai Port FC. Dari sumber yang sama diinformasikan, pada laga yang berujung dengan kemenangan tipis 1-0 bagi Yokohama tersebut, Sandy Walsh bermain penuh sepanjang laga, dan tak tergantikan hingga 90 menit permainan usai. Yang menjadi anomali bagi seorang Sandy Walsh adalah, hingga sejauh ini, dirinya selalu menjadi pilihan utama timnya saat menjalani laga antar klub di Asia, sementara di kompetisi domestik, dia justru harus tertatih dan terseok untuk mendapatkan menit bermain penuh. Hal ini tentunya cenderung aneh, mengingat ACL Elite sendiri secara level memiliki tingkatan yang berada di atas J1 League. Namun, justru di kompetisi antar klub level tertinggi benua Asia inilah, Sandy Walsh seolah mendapatkan panggung dengan selalu bermain penuh, melebihi yang didapatkannya di kompetisi domestik.
Sebelum pertandingan melawan Shanghai Port FC di babak 16 besar leg pertama ACL Elite, Sandy Walsh sendiri mendapatkan kesempatan bermain penuh pada 19 Februari 2025 lalu di ajang yang sama, dengan lawan yang sama pula. Uniknya, kesempatan bermain penuh itu sendiri masih saja tak bisa didapatkan oleh mantan pemain Cafe Mechelen tersebut ketika membela Yokohama di pentas Liga Jepang. Berbeda dengan penampilannya di ACL Elite yang selalu diliputi dengan menit bermain, penampilan Sandy di Liga Jepang justru tak sementereng itu. Hingga sejauh ini, berdasarkan data yang ada di laman Transfermarkt, Sandy Walsh sudah tampil sebanyak 2 kali di pentas J1 League, yakni ketika Yokohama menelan kekalahan 0-1 dari Sanfrecce Hiroshima dan ketika ditahan imbang 1-1 oleh Shonan Bellmare. Namun perlu dicatat, pada 2 laga ini Sandy Walsh selalu tak bermain penuh. Dalam catatan match report pertandingan, Sandy hanya bermain selama 74 menit saat melawan Sanfrecce Hiroshima, dan turun lagi durasi bermainnya ke angka 45 menit saat bersua Shonan. Bahkan, yang lebih membuat anomali ini terasa adalah, ketika Sandy selalu menjadi andalan Yokohama di pentas ACL Elite, dirinya justru tercatat 2 kali hanya menghuni bangku cadangan saat Yokohama mentas di J1 League menghadapi Albirex Niigata dan Yokohama FC. Apakah mungkin Sandy Walsh akan jadi pemain spesialis pertandingan level elite yang dijalani Yokohama? Bagaimana menurut kalian? Mengaku senasib dengan pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Cruyff makin mudah pahami Maes Hilgers. Penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff ternyata memiliki kemiripan dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang tak jauh berbeda itu, Cruyff jelas akan semakin memahami Maes Hilgers untuk berjuang dengan negara leluhurnya. Jordi Cruyff diperkenalkan oleh PSSI sebagai penasihat teknis yang baru. Mantan pemain Barcelona itu langsung berbagi pengalamannya selama berkarir di dunia sepak bola. 1. Senasib dengan pemain keturunan. Salah satunya adalah pengalaman sebagai pemain. Cruyff merasa punya kesamaan dengan para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Putra Johan Cruyff itu mengaku mempunyai kedekatan emosional dengan Spanyol meski membela timnas Belanda. Menurut Cruyff, situasi ini mirip dengan para pemain skuad Garuda yang mempunyai garis keturunan Indonesia namun tumbuh besar di Belanda. Pengalaman saya sangat mirip, saya sering main di Spanyol tapi membela timnas Belanda, kata Cruyff kepada awak media. Saya mirip dengan pemain timnas yang tinggal dan bermain di negara lain, tapi memutuskan membela timnas Indonesia, sambungnya. 2. Soal pemain naturalisasi. Cruyff mengakui keputusan para pemain keturunan memilih timnas Indonesia patut dihormati. Pasalnya, menurut Cruyff, hal itu menunjukkan para pemain menghargai leluhurnya. Saya rasa, para pemain, diaspora, ingin datang ke sini untuk membuat negara bangga. Saya rasa itu adalah hal yang sangat indah dan perlu dihormati, karena itu adalah hal luar biasa ketika pemain ingin membela negara leluhurnya, ujar Cruyff. Cruyff sendiri memang tumbuh besar di Spanyol karena mengikuti orang tuanya. Ayah dari Cruyff, Johan Cruyff dikenal sebagai legenda Barcelona, klub yang berbasis di Katalan, Spanyol. Pria yang sekarang menjabat sebagai penasihat teknis PSSI itu pun mengikuti jejak ayahnya. Dia menimba ilmu di Barcelona hingga masuk tim senior pada 1988 hingga 1994. Bahkan, Cruyff mengaku, bahasa ibu yang digunakannya adalah Spanyol. Dengan pengalaman itu, dia paham betul situasi yang dialami oleh para pemain keturunan timnas Indonesia. Saya adalah pemain timnas Belanda yang tidak pernah main di Liga Belanda sama sekali. Saya juga punya pilihan main di timnas Spanyol, tapi saya pilih untuk main di Belanda. Situasi ini ada kesamaan dengan situasi timnas Indonesia sekarang, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Ini kata Kevin Dix usai cedera parah, apakah absen perkuat timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang? Kabar buruk datang dari pemain timnas Indonesia, Kevin Dix. Bek kanan andalan FC Copenhagen itu dipastikan mengalami cedera parah dan harus mengakhiri musim lebih awal. Cedera tersebut bukan hanya memupus peluang Dix tampil lagi musim ini bersama klubnya, tetapi juga menjadi pukulan bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dix mengalami cedera saat tampil membela FC Copenhagen dalam duel sengit melawan Brøndby IF. Ia ditarik keluar pada menit ke-23 dan digantikan oleh Georgi Gocholeishvili. Sejak saat itu, nama Dix absen dalam 2 laga berikutnya, yakni saat menghadapi Midtjylland dan AGF. Laporan dari media lokal menyebut cedera yang dialami pemain 28 tahun itu cukup serius, dan ia diperkirakan menepi hingga akhir Mei, yang berarti absen di sisa kompetisi musim ini. Situasi ini terasa makin menyakitkan karena musim-musim ini merupakan musim terakhir Dix bersama FC Copenhagen sebelum pindah ke Bundesliga untuk memperkuat Borussia Mönchengladbach. Melalui akun media sosialnya, Dix mengungkapkan kekecewaannya karena harus menutup masa baktinya bersama The Lions, julukan FC Copenhagen, dalam kondisi cedera. Sejujurnya, memang seperti itulah yang terlihat saat ini.
Saya sangat terpukul dan masih merasa patah hati dengan kabar ini, tulis Dix dalam unggahannya di X. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indahku di FCK berakhir dengan cara seperti ini, lanjutnya. Meski demikian, Dix tetap menyisakan harapan kecil untuk bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa mungkin ini belum benar-benar berakhir, ujarnya. Kehilangan Dix menjadi kerugian besar bagi FC Copenhagen yang sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara Liga Denmark musim ini. Sosoknya selama ini dikenal sebagai bek serba bisa yang juga kerap membantu lini serang. Bagi timnas Indonesia, kabar ini jelas mengganggu persiapan skuad Garuda jelang dua laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra China dan Jepang pada Juni mendatang. Absennya Dix membuat pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak untuk mencari pengganti sepadan di sektor bek kanan. Dengan waktu pemulihan yang belum pasti, peluang Kevin Dix untuk tampil bersama timnas Indonesia pada dua laga internasional itu kini tinggal harapan. Semua pihak kini berharap proses penyembuhan cedera sang pemain berjalan cepat dan lancar, agar ia bisa kembali merumput secepatnya. Bagaimana menurut kalian? Beberkan jasa Sintayong di balik keputusan bela Indonesia, ini kata Kelvin Verdong. Kelvin Verdong tak memungkiri kalau ada jasa Sintayong di balik keputusannya untuk bela timnas Indonesia. Dia juga melihat kalau peluang bela Indonesia kian menarik setelah banyaknya pemain yang turut perkuat Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu melakoni debut bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 ketika Garuda menang 2-0 atas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelahnya, dia kini sudah mengoleksi 9 penampilan dan seakan tak tergantikan di skuad utama Indonesia. Kelvin Verdong bercerita kalau keputusannya membela timnas Indonesia sedikit banyak karena andil Sintayong. Ketika itu, Shin memang sedang mengelilingi Belanda dan menyaksikan salah satu laga NEC Nijmegen melawan SC Heerenveen. Mantan pelatih timnas, Sintayong, datang menonton pertandingan tim kami melawan SC Heerenveen tahun lalu untuk mengamati Tom Haye, dan setelah pertandingan saya dihubungi. Dari situ semuanya mulai berjalan. Saya juga mulai sering menerima pesan di media sosial. Dari situ saya mulai mempertimbangkannya, kata Kelvin Verdong dikutip dari Forza NEC. Kelvin Verdong lantas kian tertarik membela timnas Indonesia dengan banyaknya pemain Belanda datang. Dari sana, pemain keturunan Aceh itu membulatkan keputusannya bela Indonesia. Saya juga melihat makin banyak pemain yang memilih ke sana. Saya lihat mereka bermain untuk sesuatu yang punya arti penting, dan itu juga sangat berpengaruh, tuntas dia. Teken kontrak dengan Sao Paulo FC, ini kata Welber Jardim. Pemain timnas U20 Indonesia, Welber Jardim, memulai babak baru dalam karirnya dengan menandatangani kontrak profesional untuk pertama kalinya bersama klub asal Brasil, Sao Paulo FC. Dengan kontrak ini, Welber Jardim mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang dikontrak klub Brasil. Pemain dengan nama lengkap Welber Liescott de Halim Jardim ini secara resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Sao Paulo FC pada Jumat, 7 Maret 2025, waktu Brasil. Pemain kelahiran Banjarmasin, 25 April 2007 ini, merupakan putra dari mantan pemain Persiba Balikpapan asal Brasil, yakni Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara ibunya berasal dari Banjarmasin bernama Liliana Halim. Pemain yang sebelumnya memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 ini diketahui diboyong orang tuanya ke Brasil saat berusia 5 tahun. Pemain berusia 17 tahun ini diketahui bergabung dengan Palmeiras U10 pada usia 10 tahun. Kemudian pada tahun 2018, Welber Jardim bergabung dengan Akademi Sao Paulo FC. Welber Jardim sukses membawa timnya menjadi juara di 3 kejuaraan usia muda di ajang dunia, yakni Gothia Cup 2019 di Swedia, Dana Cup 2019 di Denmark, dan Piala Adidas Maladewis 2019 di Prancis. Setelah itu, selain fokus dengan Sao Paulo FC, pemain keturunan Indonesia Brasil ini juga sering mendapatkan panggilan ke timnas U20 Indonesia. Welber diketahui sebelumnya bergabung dengan Sao Paulo U17 dan dia merupakan pemain inti di klubnya. Dia juga telah mengantar Sao Paulo U17 meraih gelar juara Piala Criciúma U17 2023. Welber Jardim dan kawan-kawan meraih gelar juara ini setelah mengalahkan Talleres Junior dari Argentina. Tak hanya menjadi andalan klubnya, Welber Jardim juga belum lama ini menjadi penggawa penting timnas U20 Indonesia. Penandatanganan kontrak profesional ini menandai langkah penting buat pemain timnas U20 Indonesia tersebut. Welber mengungkapkan bahwa dia memang resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya. Dia merasa senang setelah menandatangani kontrak ini. Namun, Welber Jardim tak mengungkapkan secara rinci berapa lama durasi kontraknya itu.
Namun, dengan penandatanganan kontrak ini, Welber dipastikan menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarier di Liga Brasil. Hari yang sangat spesial karena saya menandatangani kontrak profesional pertama saya dengan Sao Paulo FC, ujar Welber Jardim melalui Instagram pribadinya. Saya sangat bahagia karena di momen ini, teringat berapa banyak teman atau orang lain yang juga ingin mendapatkan kesempatan ini, ucapnya. Tak lupa, mantan pemain timnas U17 Indonesia tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang selalu mendukungnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah hadir dalam hidup saya, semua yang telah membantu saya dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kata Welber Jardim. Dalam laman resmi klub maupun media sosial Sao Paulo, belum ada unggahan terbaru terkait kontrak Welber. Namun, pemain diaspora ini telah memberikan kabar baik buat pencinta sepak bola tanah air. Untuk itu, dalam kesempatan ini Welber pun berjanji akan selalu bekerja keras. Selebihnya, biarkan semuanya terjadi secara alami, kata Welber. Usaha saya tidak akan pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan, tuturnya. Sekadar informasi, Sao Paulo FC saat ini diperkuat pemain-pemain bagus dan berpengalaman, salah satunya adalah Lucas Moura. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini memilih kembali ke Sao Paulo sejak 2023. Bagaimana menurut kalian? Klub Sandy Walsh mendadak beri kejutan di Liga Jepang, mantan asisten pelatih timnas Inggris resmi di depak gegara ini. Klub pemain timnas Indonesia, Yokohama F. Marinos membuat langkah mengejutkan di Liga Jepang, seusai kabar pemecatan sang manajer. Mantan asisten pelatih timnas Inggris, Steve Holland, dipecat oleh klub Jepang Yokohama F. Marinos, kurang dari 4 bulan setelah ia dipekerjakan. Yokohama F. Marinos pada hari ini mengumumkan bahwa klub telah memutuskan untuk berpisah dengan Steve Holland, yang ditunjuk menjadi manajer pada awal musim 2025, demikian pernyataan klub dikutip dari laman resmi Yokohama. Untuk mengisi posisi yang kosong, pelatih kepala Patrick Kisnorbo akan menjadi manajer sementara, lanjutnya. Holland merupakan mantan tangan kanan Gareth Southgate yang membantu Inggris melaju ke 2 final Piala Eropa dan sekali ke semifinal Piala Dunia. Di bawah asuhan Holland, Yokohama hanya meraih 1 kemenangan dari 11 pertandingan yang mereka mainkan musim ini. Pria 54 tahun itu dipecat hanya sepekan sebelum Yokohama berhadapan dengan klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Al Nassr, di perempat final Liga Champions Asia. Pada tahun lalu, Yokohama juga memecat mantan penyerang Liverpool, Harry Kewell, pada musim pertamanya sebagai manajer klub. Yokohama adalah bagian dari City Football Group, dan sempat dilatih Ange Postecoglou pada 2018 sampai 2021. Postecoglou saat ini melatih Tottenham Hotspur. Posisi Holland di Yokohama merupakan pekerjaan pertamanya sebagai manajer, sejak mengarsiteki Crewe Alessandra antara 2007 sampai 2008. Ia memiliki banyak pengalaman sebagai asisten pelatih, dan sempat bekerja di Chelsea selama 8 tahun. Saat pertama kali diperkenalkan sebagai manajer Yokohama pada Januari, Holland mengatakan dirinya sangat berambisi dan ingin lepas dari bayang-bayang Southgate. Baik Holland maupun Southgate hengkang dari timnas Inggris setelah The Three Lions dikalahkan Spanyol di final Piala Eropa 2024. Holland menjalani mimpi buruk di Jepang. Ia hanya mampu membawa Yokohama meraih 1 kemenangan, kalah 5 kali, dan imbang 5 kali pada laga-laga yang mereka mainkan di Liga Jepang. Yokohama saat ini menghuni posisi ke-18 klasemen sementara Liga Jepang yang dihuni 20 tim. Catatan Holland di Yokohama lebih baik saat berlaga di Liga Champions Asia. Mereka mampu mengalahkan Shanghai Port di 16 besar untuk memastikan langkah ke perempat final. Yokohama merupakan finalis Liga Champions Asia musim lalu, saat masih dilatih Kewell. Mereka akan bermain melawan Urawa Reds di Liga Jepang, sebelum menuju ke Arab Saudi untuk melawan Al Nassr di Liga Champions Asia.